Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Perkataan Tuhan kepada seluruh alam semesta. Perkataan ke-21. Manusia berbaris di tengah cahayaku dan berdiri teguh karena penyelamatanku. Ketika aku membawa penyelamatan bagi alam semesta, manusia mencoba mencari cara untuk memasuki arus pemulihanku. Namun ada banyak yang dihanyutkan tanpa jejak oleh arus deras pemulihan ini. Ada banyak yang tenggelam dan ditelan oleh air bah deras. Dan ada banyak juga yang berdiri teguh di tengah arus deras, yang tidak pernah kehilangan arah, dan yang kemudian mengikuti arus deras tersebut sampai saat ini. Aku melangkah maju bersama manusia. Namun dia masih belum mengenalku sama sekali. Dia hanya mengetahui pakaian yang aku kenakan di luar dan tidak tahu-menahu tentang kekayaan yang tersembunyi dalam diriku. Kendati aku menyediakan untuk manusia dan memberinya setiap hari, dia tidak mampu menerima dengan tulus, tidak mampu menerima semua kekayaan yang kuberikan. Tidak satu pun kerusakan manusia lolos dari perhatianku. Bagiku, alam batiniahnya seperti terang bulan di atas air. Aku tidak sedang bermain-main dengan manusia atau berbuat sesuatu tanpa ketulusan dengannya. Ini hanya karena manusia tidak mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan karena itu seluruh umat manusia selalu berbuat bejat. Dan bahkan saat ini masih tidak mampu meloloskan diri dari kebejatan tersebut. Umat manusia nan malang dan patut dikasihani. Mengapa manusia mencintaiku, namun tidak mampu mengikuti maksud rohku? Benarkah aku belum memperlihatkan diriku di hadapan umat manusia? Benarkah umat manusia belum pernah melihat wajahku? Mungkinkah karena aku selama ini menunjukkan belas kasih terlalu sedikit kepada umat manusia? Wahai para pemberontak dari seluruh umat manusia, mereka harus dimusnahkan di bawah kakiku. Mereka harus lenyap di tengah hajaranku. Dan pada hari ketika usaha agungku tuntas, mereka harus dienyahkan dari antara umat manusia, sehingga seluruh umat manusia mengetahui wajah mereka nan buruk. Manusia tersebut jarang melihat wajahku atau mendengarkan suaraku, karena seluruh dunia terlalu keruh dan kegaduhannya terlampau bising. Dan karena itu manusia terlalu malas untuk mencari wajahku dan mencoba memahami hatiku. Bukankah ini penyebab kerusakan manusia? Bukankah ini alasan manusia berkekurangan? Seluruh umat manusia senantiasa berada di antara perbekalanku. Jika tidak demikian, jika aku tidak berbelas kasih, siapa yang akan selamat hingga hari ini? Kekayaan dalam diriku tiada bandingannya. Namun semua bencana juga digenggam dalam tanganku. Dan siapakah yang mampu lepas dari bencana kapanpun mereka menginginkannya? Apakah segala doa manusia memungkinkannya melakukan demikian? Ataukah air mata dalam hati manusia? Manusia belum pernah berdoa kepadaku secara tulus. Dan di antara seluruh umat manusia, tidak satu pun yang pernah menjalani seluruh hidup mereka di tengah terang kebenaran. Dan orang hanya hidup di tengah kehadiran terang yang tak beraturan. Inilah yang telah menimbulkan umat manusia berkekurangan saat ini. Setiap orang tidak sabar menantikan sesuatu terjadi, bersedia mengerahkan segala upaya demi diriku agar mendapat sesuatu dariku, dan dengan memperhatikan psikologi manusia,
aku memberinya janji untuk membangkitkan kasih sejati dalam dirinya. Benarkah kasih sejati manusia yang memberinya kekuatan? Apakah kesetiaan manusia kepadaku yang telah menggerakkan rohku di surga? Surga belum pernah sedikit pun dipengaruhi oleh tindakan manusia. Dan jika perlakuanku terhadap manusia didasarkan pada setiap tindakannya, seluruh umat manusia akan hidup dalam hajaranku. Aku sudah melihat banyak orang dengan air mata menetes di kedua pipi mereka. Dan aku telah melihat banyak orang mempersembahkan hati mereka sebagai ganti dari kekayaanku. Meski menunjukkan kesalehan tersebut, aku belum pernah memberikan semua milikku secara cuma-cuma kepada manusia sebagai hasil dari dorongan mendadak. Karena manusia belum pernah bersedia mengabdikan dirinya kepadaku dengan sukacita. Aku telah membuka kedok semua orang dan melemparkan semua kedok ini ke dalam lautan api. Dan alhasil, kesetiaan serta permohonan manusia yang disangka benar tidak pernah dipegang teguh di hadapanku. Manusia seperti awan di langit. Apabila angin menderu, dia takut akan kedahsyatan kekuatannya dan kemudian buru-buru mengejarnya. Dengan ketakutan mendalam bahwa dia akan dipukul karena kedurhakaannya. Bukankah ini wajah buruk manusia? Bukankah ini yang disebut dengan ketaatan manusia? Bukankah ini perasaan sebenarnya dan itikat baik manusia yang palsu? Banyak orang menolak diyakinkan oleh semua perkataan dari mulutku, dan banyak yang tidak menerima evaluasiku. Dan karena itu perkataan serta tindakan mereka menyingkapkan niat memberontak mereka. Apakah yang aku bicarakan bertentangan dengan sifat lama manusia? Bukankah aku sudah memberi manusia definisi yang tepat sesuai dengan hukum alam? Manusia tidak benar-benar menaatiku. Jika dia sungguh mencariku, aku tidak perlu banyak bicara. Manusia adalah sampah tidak berguna, dan aku harus menggunakan hajaranku untuk memaksanya bergerak maju. Jika aku tidak melakukannya, bagaimana meski janji yang kuberikan kepadanya cukup untuk kenikmatannya, hatinya bisa bergerak? Manusia hidup di tengah perjuangan menyakitkan selama bertahun-tahun. Bisa dikatakan bahwa dia selalu hidup dalam keputusasaan. Alhasil, dia kehilangan asa dan lelah secara fisik serta mental. Dan kemudian dia tidak menerima kekayaan yang kuberikan kepadanya dengan penuh sukacita. Bahkan sekarang, tidak seorang pun mampu menerima semua kebaikan roh dariku. Manusia hanya bisa tinggal dalam kemiskinan dan menunggu akhir zaman. Banyak orang ingin sungguh-sungguh mencintaiku. Namun karena hati mereka bukan milik mereka sendiri, mereka tidak berkuasa atas diri mereka. Banyak orang sungguh-sungguh mencintaiku di antara berbagai ujian yang kuberikan. Namun mereka tidak mampu memahami bahwa aku sungguh ada dan hanya mencintaiku di tengah kehampaan dan bukan karena keberadaanku nan nyata. Banyak orang setelah memberikan hati mereka kepadaku tidak menghiraukannya. Dan karena itu hati mereka dirampas oleh iblis setiap kali ada kesempatan. Dan setelah itu mereka meninggalkanku. Banyak orang mencintaiku dengan tulus saat aku menyatakan firmanku. Namun tidak menghargai firmanku dalam roh mereka. Malahan dengan santai menggunakannya seperti milik bersama dan melemparkannya balik ke tempat asalnya kapanpun mereka suka. Manusia mencariku di tengah derita, dan dia mencariku di antara berbagai ujian.
Selama masa kedamaian, dia menikmatiku. Saat dalam bahaya, dia menolakku. Saat dia sibuk, dia melupakanku. Dan saat dia berpangku tangan, dia berbuat sesuatu tanpa ketulusan untukku. Namun belum pernah ada satu manusia pun yang mencintaiku sepanjang hidup mereka. Aku berharap manusia bersikap tulus di hadapanku. Aku tidak meminta agar dia memberiku apapun, namun hanya meminta semua manusia menerimaku dengan kesungguhan, sehingga bukannya memperdaya aku, mereka mengizinkanku untuk mengembalikan ketulusan manusia. Pencerahan, peneranganku, dan harga dari upayaku meliputi semua orang. Namun fakta sebenarnya dari setiap tindakan manusia juga meliputi semua orang. Demikian pula tipu daya mereka terhadapku. Seolah-olah unsur-unsur tipu daya manusia sudah ada dalam diri mereka sejak dalam kandungan. Seakan-akan dia memiliki keterampilan khusus dalam tipu muslihat ini sejak lahir. Selain itu, dia tidak pernah memberitahunya. Tidak seorang pun pernah membongkar sumber keterampilan tipu muslihat ini. Alhasil, manusia hidup di tengah tipu daya tanpa menyadarinya. Dan seolah-olah dia memaafkan dirinya. Seakan-akan ini adalah pengaturan Tuhan, bukan tipu dayanya yang terencana terhadapku. Bukankah ini sumber utama tipu daya manusia terhadapku? Bukankah ini skema liciknya? Aku belum pernah terperdaya oleh bujuk rayu dan kelicikan manusia, karena aku sudah memahami esensinya sejak lama. Siapakah yang mengetahui seberapa banyak kecemaran dalam darahnya dan seberapa banyak racun iblis dalam sumsumnya? Manusia semakin terbiasa dengan itu dari hari ke hari, sehingga dia tidak menyadari penindasan iblis. Dan karena itu tidak tertarik menemukan seni keberadaan sehat. Saat manusia jauh dariku, dan saat dia mengujiku, aku menyembunyikan diriku darinya di antara kumpulan awan. Alhasil, dia tidak mampu menemukan jejakku dan hanya hidup oleh tangan orang fasik untuk melakukan semua yang mereka perintahkan kepadanya. Saat manusia dekat denganku, aku menampakkan diri kepadanya dan tidak menyembunyikan wajahku darinya. Dan pada waktu inilah manusia melihat raut mukaku nan ramah. Dia mendadak mulai mengetahui, dan meski tidak menyadarinya, dalam dirinya lahir kasih kepada diriku. Dalam hatinya, dia tiba-tiba merasakan kebaikan tiada tara dan bertanya-tanya, bagaimana dia tidak bisa mengetahui keberadaanku di alam semesta. Manusia kemudian memiliki kesadaran yang lebih besar akan keagunganku dan juga kemuliaanku. Alhasil, dia berharap tidak akan pernah meninggalkanku lagi. Dia memandangku sebagai terang dalam kelangsungan hidupnya, dan dengan sangat ketakutan bahwa aku akan meninggalkannya, dia memelukku erat-erat. Aku tidak tergerak oleh cinta manusia, namun berbelas kasih kepadanya karena kasihnya. Pada waktu ini, manusia langsung hidup di tengah ujianku. Wajahku lenyap dari hatinya, dan dia segera merasakan bahwa hidupnya hampa dan berpikir untuk melarikan diri. Pada saat ini, hati manusia tersingkap. Dia tidak menerimaku karena watakku, namun meminta agar aku melindunginya karena kasihku. Namun saat kasihku menyerang balik manusia, dia segera berubah pikiran.
Dia memutuskan perjanjiannya denganku dan melepaskan diri dari penghakimanku. Tidak berkenan untuk menatap kembali wajahku yang penuh belas kasih, dan dia mengubah pandangannya terhadapku, lalu berkata bahwa aku tidak pernah menyelamatkan manusia. Apakah kasih sejati hanya melibatkan belas kasih semata? Apakah manusia hanya mencintaiku jika dia hidup di bawah cahaya terangku? Dia mengingat kembali hari kemarin, namun hidup di hari ini. Bukankah ini keadaan manusia? Benarkah engkau sekalian akan tetap seperti ini esok hari? Yang aku inginkan adalah agar manusia memiliki hati yang merindukan diriku dari lubuk terdalam, bukan yang terpuaskan oleh hal-hal yang dangkal.